Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm glad to see all my friends. Well, first of all, say thanks to Allah of blessing we can stay here without any obstacle. Secondly, peace and solution might be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let's introduce our group. We are from group 3. We will present about adjectives. Furthermore, for the first speaker is Vindia, Arif, Dinda, and the last Fauzan. Okay, I'm Vindia. Here I will explain the meaning of adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun yang dapat berupa orang atau person, tempat atau place, binatang atau animal, benda atau konsep abstrak. Letak kata sifat harus berada di depan kata benda atau setelah kata kerja tertentu seperti smell, taste, sound, feel, dan be. Setiap noun atau pronoun yang didahului oleh adjektif disebut noun phrase. Kata sifat memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai atributif. Kata sifat yang berfungsi sebagai atributif yaitu kata sifat tersebut selalu mendahului kata benda yang disifatinya. Contohnya seperti yang pertama, having a happy family is my dream. Artinya memiliki keluarga yang bahagia adalah impianku. Kedua, long hair indicates long future, yang artinya rambut yang panjang menunjukkan masa depan yang panjang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sebagai predikatif. Predikatif adjektif yaitu kata sifat yang didahului oleh verb tertentu seperti smell, taste, sound, feel, be, look, stay, appear, become, remain, seem, and grow, yang menunjukkan eksistensi dan wujud subjeknya. Contohnya yang pertama, the class is hot for all students. Artinya kelas itu panas untuk siswa. Yang kedua, the lesson is hard to understand, yang artinya pelajaran itu sulit dipahami. Penggunaan kata sifat adjective base. Adjective base dapat digunakan pada kata benda dalam bentuk singular, tunggal, maupun plural, jamak. Adjective base dalam bentuk tunggal dan jamak tidak mengalami perubahan. Bagaimana perubahan hanyalah to be dan kata bendanya, yaitu disesuaikan dengan bentuk tunggal atau jamak. Contoh, he is a clear student, singular atau tunggal. Dia adalah murid yang pintar. Diana and Freddy are clever student, plural atau jamak. Diana dan Freddy adalah murid yang pintar. C. Macam-macam adjektif. 1. Descriptive adjective, yaitu adjektif yang menerangkan keadaan atau bentuk suatu benda. Kata-kata yang termasuk dalam kelompok ini adalah beautiful, cantik, big, besar, clever, pintar, high, tinggi, low, rendah, dan lain-lain. Contoh, Amira is a beautiful girl. Amira adalah anak perempuan yang cantik. She has a big body. Dia memiliki badan yang besar. 2. Distributive adjective, yaitu adjektif yang bersifat distributif, terbagi-bagi. Beberapa contoh katanya adalah each masing-masing, every tiap hari, either salah satu dari, neither tidak satu pun, dan lain-lain. Contoh, they study English every day. Mereka belajar bahasa Inggris setiap hari. 3. Possessive adjectives, yaitu adjektif yang menyatakan atau menunjukkan kepunyaan, kepemilikan. Contoh, my, kepunyaan saya, your, kepunyaan kamu. 4. Demonstrative adjective. Demonstrative adjective atau kata ganti petunjuk yaitu adjektif yang digunakan untuk membatasi pemakaian kata benda pada orang atau benda itu yang diharapkan supaya ditunjukkan oleh kata sifat itu. Contoh, this ini tunggal,
that itu tunggal. 5. Interrogative adjective, yaitu adjektif yang digunakan untuk menanyakan suatu benda. Contoh, what, apakah, which, yang manakah. 6. Quantitative adjective, yaitu adjektif yang digunakan untuk menerangkan jumlah benda. Contoh, many, banyak untuk benda yang dapat dihitung. Much, untuk benda yang tidak dapat dihitung. 7. Numeral adjectives, kata sifat yang menunjukkan beberapa banyak atau how many benda atau dalam urutan berapa. Numeral adjective membatasi pemakaian kata benda pada orang atau benda sejenis itu seperti bilangannya atau dalam urutan serial yang ditunjukkan oleh kata sifat. Numeral adjective dibagi dalam 2 golongan utama, yaitu A. Definite numeral, bilangan tertentu, bilangan-bilangan yang menunjukkan beberapa banyak benda yang ada seperti 1, 2, 3, 4, dan sebagainya, disebut kardinal. B. Indefinite numeral, bilangan tak tentu, menunjukkan bilangan jenis tertentu tanpa mengatakan secara tepat berapa bilangan itu, oleh karena itu disebut indefinite numeral. D. Degree of comparison atau tingkat perbandingan. Adjektif terdiri dari 3 bentuk tingkat perbandingan, yaitu positif atau positive degree, tingkat lebih atau comparative degree, dan tingkat paling atau superlative degree. Ketiga, bentuk tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam sebuah kalimat. Misalnya, kata positif yaitu cheap is happy or pretty. Kata komparatif atau lebih, cheaper, easier, happier, older, prettier. Kata superlatif atau paling, cheapest, easiest, icest, happiest, oldest, prettiest. Kata meaning artinya murah, mudah, bahagia, tua, cantik. Okay, fine. That's our present about adjective. Nevertheless, before we closing by reciting Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.